Halo, selamat malam, kembali lagi di segmen Kulmus Kulik Musisi. Di sini sudah bersama Arya dari Rooftop dan juga Livo. Ini yang nanya bahas siapa dulu ini? Bebas mas. Oh, kan ngulik musisi ya, bukan ngulik apanya ya. Jadi boleh perkenalan dulu. Oke, perkenalkan aku Arya, gitarisnya Rooftop. Sekalian gitarnya Livo juga dan ngerangka vokalisnya Livo juga. Sebagai orang lah di situ. Jadi bukan ya, jadi kalian kalau melihat Arya ini sebenarnya bukan gitaris atau vokalisnya Livo, tapi dia adalah Livo itu sendiri. Ya benar. Arya adalah Saya orang di Bali Livo. Solo projectnya Arya 20 ya? Ya. Itu TikTok saya mas. Iya. Arya 20. Nah, gimana sih boleh diceritain lah perjalanan musikmu selama ini? Sangat musik banget ini. Sangat musik. Langsung ya. Iya. Jadi mungkin kalau bilang cerita tentang perjalanan musik itu mulai dari ini mas. Mungkin kelas 9 ya mas ya. Kelas 9 SMP berarti. Waktu itu kan zaman Covid. Kabut di rumah ngapain, gak jelas. Akhirnya di rumah itu ada gitar nganggur, tapi ya gitar akustik nganggur, tapi gak jelas tuh gitar. Pokoknya gitar sayur. Terus aku tuh penasaran, akhirnya tak pegang-pegang. Nah, terus tak gejreng-gejreng. Ya gak jelas lah mainnya mas, tapi akhirnya aku masuk SMA. Di SMA ini ada ekskul musik. Akhirnya aku masuklah di ekskul Gudes, ketemu sama orang-orang banyak orang lah di situ. Tapi lucunya aku di SMA nggak pegang gitar di band itu, aku megangnya drum malahan. Wow. Karena ya misi sing kosong aja lah. Berarti kamu bermusik ini sejak kelas 9 berarti? Startnya harusnya SMA sih hitungannya. Soalnya kelas 9 itu masih awal lah. Jadi bisa dibilang baru 5 tahun ini jalan Ya, musik. ya. Tapi ini udah info ya, jadi aku sama Arya ini udah temenan hampir 2 tahun inilah. Aku kalau lihat dia itu skill musiknya sudah advance sih. Sudah level 3 kalau level 3 ada level 1. Oke. Level 0 amatir, novice, intermediate, dan sekarang dia sudah advance ya. Dari hanya 5 tahun itu dia sudah bisa menguasai main bass, bisa gitar, apalagi drum juga oke banget ya. Apa sih gimana sih Apanya ini yang gimana? Gimana bisa itu semua kayak gitu hanya dalam waktu 5 tahun ini? Aku mainnya juga masih bisa biasa-biasa aja, masih gebrakan gitu lah. Tapi kalau cara aku pelajari alat musik itu sebenarnya aku karena pengen aja penasaran. Mungkin karena SMA itu aku ngedrum karena kepepet ya mas. Kepepet ya, akhirnya belajar lah ngedrum, ternyata ya asik juga ternyata ngedrum. Akhirnya aku lihat belajarku itu dari YouTube gitu sih mas, dari cover lagu apa. Aku pengen cover lagu iki nih, misal Alkayin, terus aku lihat dulu orang cover di YouTube drumnya gimana sih Alkayin ini. Terus aku kan di rumah gak punya drum ya, langsung jadi pas latihan sama anak-anak itu aku latihan dulu di studio, ngulik bentar itu ya wis main bareng, lalu main terus itu pun juga gitar juga sama. Berarti fully otodidak nih ya? Sempet les itu dasar banget ini. Nah, ini nggak banyak orang tahu ini. Oke, baru di Kulmus tahu ini. Kulmus aja ini. Baru di Kulmus sip. Aku hotel lain nggak pernah aku. Iya. Nah, sebenarnya aku awal-awal banget megang gitar, terus itu dilesin sama bapakku. Barengan sama adikku ya. Boleh kita nggak nama bapak? Bapaknya ini Mr. Andi. Ya. Itu jadi di lesin privat gitulah, gitar berdua sama adik. Sama adik berdua kayaknya belajar paling cuma setahun lah. Itu pun kita belajar cuma kunci dasar, kunci balok. Ya umumnya pemula pada umumnya lah. Soalnya kan itu baru banget dengan gitar, terus ya kunci dasar, kunci balok, terus
apa sih pun scale minor minor udah itu toh habis itu dikasih not balok itu aku keluar langsung gak mampu kuat ya, gak kuat gak aku mampu memegang fucking shit lah memegang leher gitar harus seperti ini tuh susah sih emang sih. Itu kayaknya halangan dari semua pemula yang baru main gitar sudah menyerah sebelum tangannya kuat itu cuy. Nah, BTW ini mendadak banget ya bro ya tadi ya. Oh enggak, ini udah prepare kan udah seminggu kan kita. Jadi apa sih yang membuat Mas Arya ini tertarik banget di musik? Musik mungkin karena apa ya? Sebenarnya aku dulu SD ku malah nggak di musik ini ya mas, main-mainnya gini. Main desain grafis ya, main desain grafis. Itu sebelum itu. Oh sebelum itu, jauh sebelum itu. Wow. Itu aku dulu itu ikut karate pas 456. Pendekar SD. dia, bre, pendekar. Sorry, tapi cang ini aku. Oh oke. Ini. Selain karate ini. Karate. Terus 456 karate kan tuh sertifikatnya wis kepake iki kan SMP. Oh. Lu SMP lah apa ya? Bosen aku masuk karate ngene ya. Apalah, apa kayak habis itu baru dek SMA ini teman-teman kelas hobi yang namanya musik. Mungkin nggak tahu aku ketemu musik itu langsung tiba-tiba enjoy aja sih. Enjoy. Mungkin karena background dari mbahku itu ada yang campur sarian. Mbahku cewek itu campur sarian. Kayak orang musik seneng wayang-wayang gitu mas pokoknya. Habis itu bapakku dulu Mr. Andi juga ngeband vokaler orangnya itu. Vokaler ya? Waktu kuliah vokaler sama. Berarti darah musik itu udah mengalir ya dalam dirimu? Iya, sudah ada Benih-benih musik itu. Jadi apa yang membuatmu secinta itu dengan musik pada akhirnya? Mungkin culture-nya mungkin kultur apa ya? Budaya dari bermusik itu menurutku itu historinya itu kayak kalau diulik itu asik. Oke. Kayak misal aku itu suka kayak misal apa ya? Misal kalau aku yang membuatku cinta dengan musik itu adalah karena di musik aku bisa menjadi diriku sendiri. Oke, itu ya itu satu itu pasti lah. Terus sama aku tuh suka ngulik musik itu sampai ke roots-rootnya itu misal metal itu kayak berawal dari mana sih, terus kebiasaan orang-orang skena musik ini tuh gimana sih, Belajar cara mereka memandang hidup, way of life itu kayak gimana sampai kayak gitu itu kayak apa itu, dan itu seru gitu. Mungkin itu yang bikin aku nggak bosen di dunia ini ya, karena awalnya kan aku kayak ikut karate, ikut ikut les apalah matematika, kayak bosen gitu loh. Tapi kalau di musik ini kayak aku enjoy terus gitu, pasti ada hal baru yang muncul di dunia ini. Tapi emang musik itu luas banget sih dan nggak stagnan di titik tertentu gitu loh. Dan di musik juga itu ada latihan fisik, latihan matematika. Ada. Jadi kayak musik ini sebuah hal yang emang advance banget sih. Kalau emang ditekuni sedemikian rupa loh ya, pasti kalian dapat menemukan hal-hal yang pasti dilihat oleh Mas Arya ini. Gitu sih. Apakah Mas Arya sekali tergabung dalam band? Ya tergabung. Buat band? Ya itu tadi udah di spill di awal ya? video ya, di menit ke 1.3. Tadi spill kalau bandku ada rooftop namanya, dan kita ketemunya ya di UKM ya, sama kayak mas-masku ini lah yang di sampingku ini, kita ketemunya di UKM dan lain-lain. Terus ya gitu deh. Gitu ya? Ya gitu. Rooftop membawakan musik apa ini? Musiknya itu sebenarnya kita juga itu masih bingung ya, kita mau dibilang apa, tapi kebanyakan orang yang bilangnya alternatif rock atau pop rock atau seperti itu. Oke, for your info, Arya adalah gitarisnya Rooftop.
yang sebelumnya ada di Slither Brother. Little Brother. Ngerti lah boy, emang Muli. keren. Paham. Keren. Dari Slither Brother, mereka debut di UKM itu di UNESA, ada namanya Rooftop Pertunjukan UKMC ya. Bebas Idealis. Pertunjukan bebas idealis. Pertunjukan bebas idealis. Dia sudah memegang gitar di band pertamanya waktu kuliah. Aku megang drum tuh. Oh iya sih. Gitarnya ada Nuno. Kita Nuno sambil nyanyi. Terus Ada pentol. kita satunya masih Richard. Masih Richard. Itu. Nah, dari keempat orang itu kecuali vokalisnya, mereka membentuk sebuah band. Yang dinamakan Rooftop. Mau kecuali vokalisnya? Kan vokalisnya itu ya Nuno itu. Sih nggak itu. Itu Son of Adam, beda. Sorry. Oke, jadi ada 4 itu tadi ya, dari Slither Brother. Namanya terlalu norak. Dari Slither Brother norak. Dan kayaknya emang si Arya ini nggak cocok main drum itu. Ada hasrat nggak nyaman gitu. Akhirnya memutuskan untuk rebrand menjadi Rooftop. tetap norak sih Norak. Tapi itu filosofinya gimana kok Rooftop namanya itu? karena kita sangat apa ya, terngiang-ngiang waktu pertunjukan bebas ideal itu. Oh, berkesan ya. Apa ya? Ada. Yang membuat Pokoknya acara ya, itulah ya. makasih banyak yang udah bikin pertunjukan bebas idealis musik FIU pada waktu itu. Mungkin kalau nggak ada pertunjukan bebas idealis nggak bakalan ada Rooftop dan nggak bakalan ada karya-karya kita lah pokoknya lah. Yes. Pokoknya makasih banyak buat pertunjukan bebas idealis. Terima kasih buat Avenue juga PPI bersama Idealis. Jadi ya kita ngambil namanya dari itu sih sebenarnya. Kita itu kayak bingung cari nama apa ya. Rooftop aja Rooftop karena kita mainnya di Rooftop Di Rooftop. KM Center. Iya, venue-nya Waktu ada. pertunjukan bebas idealis itu. Mainnya mereka di Rooftop. Yes. Jadi emang kalau aku lihat ya dulu pas aku nonton pertunjukan PPI Idealis, nonton dari Slither Brother itu kayaknya emang super grup sih, super grup. Ada yang namanya Richel itu mainnya gitar uli. Nuno suara basah, asoy berat. Ketukan drum juga konsisten asik. Main bassnya juga rapih, tapi outfitnya diperhatikan. Gitu aja nih. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Gitu. Kalau lihat video ini tolong ya. Dan alhamdulillahnya juga Rooftop ini sudah bertahan hampir 2 tahun. Ini semenjak mereka terbentuk di awal itu sudah setahun lewat ya berarti. Ya setahun lebih. Setahun lebih, udah jalan 2 tahun dan masih solid dilihatnya. Masih solid. Oh my god, lupa. Izin. Sorry. Di Rooftop ada lika-likunya ya. Tapi mereka tetap bertahan 80%. 60% bertahan orang-orangnya. 60%. Dari 5 orang tersisa 3. Tiga. Kayaknya 40% deh. Satunya kan rada-rada. Ya mungkin OTW 40%. Mungkin OTW 40%. Tinggal si Arya sama si Ori Nuno ya. Yang Ori tinggal 3 itu sih. Oke banget sih, oke banget. Bahagia nggak di Rooftop dirimu? Ya oke aja karena kita sama-sama perjalanan musiknya sama-sama bareng dan kita menemukan banyak hal baru bareng juga di Rooftop, experience baru. Dan kebetulan aku di Rooftop juga bagian yang ngurus-ngurus lagu-lagunya juga kan. Terus mungkin ya pasti ada lah kalau perbedaan pendapat atau nyari-nyari. Yang susah itu kalau anak Rooftop itu biasanya nyari-nyari waktu buat ini sih. Mungkin ini kebanyakan band ya Mas. Normal sih, normal. Nyari waktu buat kapan rekaman nih, latihan nih. Sebenarnya. Berarti Mas Arya bisa dibilang apa teman-teman? Man behind the band lah kita. Kata-kata itu sudah keluar beberapa kali di Bulmus ya. Ada ini ya berarti ada apa sih itu? Awardnya, ada tag-nya lah buat yang kita Ambil undang untuk ya. di Bulmus ini ada kategori Man behind the band. Yoi. Nah, kalau aku lihat sih Rooftop emang cukup produktif banget, bahkan dengan umur mereka yang di bawah teman-teman senior, mereka yang paling produktif. Udah banyak produksi lagu dan sebagainya. Terus kalau manggung juga oke banget, gak bosen nih.
Stack Egg-nya juga oke banget. Kalau kalian lihat di IG-nya Rooftop lah, itu pernah ada gitarisnya ya, gitaris rhythm Ya. lompat gak ada yang terima itu kan. Nah itu kasihan sih. Ya tapi itu menurutku hal yang menarik sih, karena Oke. pasti dia udah tahu resikonya gitu. Tapi itu dilakukan. Ya, fucking shit aja. Fucking shit aja. That's too punk, bro. Iya, bre. Itu yang membuat kayak wah, congok sih hari ini. Wah, congok. Nah, ada satu hal yang menarik ini. Si Arya ini juga selain bermusik sejak lama, nggak lama sih, baru 5 tahun 5 ini. tahun. Baru playground itu kalau TK ya, Pak. Iya sih. Baru playgroup. Playgroup. Jalan 6 tahun bermusik, sudah punya band yang mempunyai karya banyak. Bandnya juga banyak, teman-teman. Kalau kalian lihat itu ada nomor live, ada nomor live, ada Rooftop, satu lagi sing Mas Joko. Feels like yesterday, ya itu maksudku. Lalu yang terbaru dia tiba-tiba merilis sebuah single Midwest Emo berok-berok dan dinamakan Livo. Ya bener-bener gitu. Ya. Coba sebentar. Apa? Kenapa membuat Livo dan apa sih Livo itu? Yang itu sih. Nah, ini aku belum pernah jawab pertanyaan ini di podcast manapun. Yes. Ini eksklusif. Mana di podcast ini loh. Nyemat di Kulmus. Boleh? Yang pertama kenapa bikin Livo ya? Karena aku dari dulu itu pengen punya solo project. Tapi masih bingung. Konsepnya gimana ya solo project ini? Aku mau main kayak Pamungkas, tapi suaraku jelek. Kalau misalnya Cim gitu loh. Ya. Main kayak Pamungkas sudah ada Cim. Oh ya, Gitu. mau ada James, entah mau ada James. Terus main pop-popan. Banyak. Pop-popan. Pokoknya suaraku jelek lah, gak cocok ya. Memang. Suaraku cocoknya buat teriak-teriak gitu loh. Soalnya selama aku jamming, walaupun tetap jelek sih, tapi at least kan teriak-teriak masih ketutupan sama teriak-teriaknya. Dan aku menemukanlah sebuah project juga ini, podcast project solo juga, dia namanya Breathing Technique. Dia berasal dari, gak tahu aku dari mana, ini juga Midwestan gitu, cuman lebih raw dan lebih ngawur lagi, lebih teriak-teriaknya. Jadi aku banyak cocok ini. Nah kebetulan di waktu itu aku itu malamnya tuh nongkrong di Bismillah di Our home ground. home base Bismillah sama basisnya Jus. Soalnya itu Mas Bimo itu orangnya. Mas Bimo itu aku muter Breathing Technique kan. Terus aku ngobrol, Mas, aku kalau bikin solo project kira-kira sih cocok apa Mas? Terus orangnya langsung nyeletuk, bikin Breathing Technique ini cocok ya. Iya tuh Mas, oh iya. Nah, dari situ paham dia langsung. Terus, ya udah langsung tak pikir-pikir, akhirnya aku langsung bikin materi dan lain-lain. Langsung. Jangan cuk, biar konten. Langsung. Kulmus. Apa? Kulmus. Apa? Gulmus. Hah? Gulmus. Kultum. Sisi. Oh, tak kira kultum. Kultum gak bisa warna. Jadi langsung aku pas liburan balik Mojokerto langsung tak garap tes ada jadi Livo itu. Nah pertanyaan selanjutnya kenapa Livo ya? Iya, Livo menjadi penasaran. Livo itu sebenarnya itu ini sih, aku kan anaknya manajemen banget ya, manajemen 2024 Unesa Yes. kelas 24D Info 035 akhirnya. Jadi Livo itu diambil dari metode apa ya, yang manajemen aku lupa, pokoknya yang gudang-gudang gitulah pokoknya. Itu apa ya materinya aku lupa, kayak kalau nggak salah operational research atau manajemen operasional gitulah, atau materi yang namanya last in first out. Nah itu last kan in, Vivo itu ada gandengannya adalah Vivo. Yes. Last in first out. Nah itu aku pakai kayak IKEA, Fred, kayak Morfem aja. Oke. Jimmy kalau ditanyain Jim Morfem dari mana Jim? Ada guruku dulu waktu ngajar bahasa Indonesia ini. Tulis langsung di papan tulis Morfem. Anjir. Langsung anjir. Oke. Nama band keren ini. Nah, sama aku juga kayak gitu waktu di acara Livo.
Last in first out. Keren sih sebenarnya. Walaupun aku gak terlalu ke filosofi. Mungkin filosofinya kalau mau difilosofiin sih last in yang masuk masuk terakhir, first out yang keluar belakangan. Nah, artinya mungkin Livo ini masuk sih terakhir yang berkarya di lingkup kampus ya, tapi keluarnya dulu. Oke, berarti itulah ada political meaning di baliknya. Ya, walaupun kalau si Lipo ini intinya aku lo iso disian. pamer kon kabeh opo ngono Dok. Aku dhewean iso gitu. Oke, ada political meanings lah gitu lah ya. Tapi namanya sih oke banget ya menurut gue. Kayak enggak terbayangkan oleh seorang pun gitu loh. Masa sih Mas? Nah menurutku ya, karena menurutku ya kayak kalau project-project kayak gitu sih seenggaknya lebih lucu lah namanya. Contoh misal kayak Arya. Aku kemarin mikir apa ya? Oh, mikirnya aku itu kayak Yara gitu. Yara. Kok Yara? Ya, Arya ya. Akronim gitu. Yara. Terus Arya, siapa nama kamu? Rizky Ar-Rasyid. Nah, kayak Rashid gitu-gitu. Rashid. Kayak nama second account nih gue jatuhin. Rashid. Mikirnya gitu, seenggaknya yang gampang ku tebak banget adalah karena namanya sudah Arya, seenggaknya dia memakai nama untuk project solonya itu nggak jauh beda sama nama aslinya gitu. Tapi kok pas muncul dengerin lagu baruku Mas gitu. There, I'm driving in the rain while you in my brain. From Livo, anjing Livo. Livo ini apa? Livo awalku mikir itu adalah lo-fi gitu loh. Oh, lo-fi. Dan itu sedikit nyambung sama artworknya si I'm Driving in the Rain tadi. Tapi ternyata filosofinya seperti itu, last in first out. Aku terakhir mlebu tapi aku sempat tuh dhisik. Wow, political meaning banget sih emang sih. Sombong. Ya, Pantas sombong sih, pantas. Kira-kira gitu aja. Sudah pas. Sudah dapat ya. Pas. Oke. Kalau kita mengulik, berarti sumerinya hari ini adalah kalau kita mengulik si Arya ini, dia emang baru jalan 6 tahun bermusik, yang bener-bener pegang musik ya, pegang alat musik. Terus baru bermusik bener-bener berkarya dari SMA berarti? SMA lulus SMA kelas 12 menuju kuliah lah. Oh, berarti Sela-sela 3 tahun ini berkarya ya? Sela-sela pokoknya setelah pengumuman SNBP ya, pengumuman wis udah keterima di UNESA. Wah ya ngapain iki 4 bulan gak ngapa-ngapain kan. Aku berkarya dengan nomor live dan sekarang buat nomor live langsung. Last Yesterday apa tadi? Feels Like Yesterday. Yes. Ada track paling kusuka dari nomor live adalah Bangga. Underrated. Kebanyakan paling orang-orang kalau ditanya nomor live apa? Punk rock Simfoni. Aduh, kasaran Simfoni. This is Paris Simfoni. Sorry, pasaran. Kurang. Nih, apa Mas? Bangga bro. This is Bangga. Proud. Gila. Jadi aku ingat banget dulu momen ketika aku kan cuttingnya dia ya di kampus di UKM. Yang paling menonjol adalah dia, setara Mas Ferdi. Kalau kalian ada apa nih? Kenapa masuk ke KPSM gitu? Ngirim link Spotify. Anjing. Nomor live dengan posisi di situ The Juice belum meriliskan apa-apa. This is man behind the pen Arya saya tahu tuh Arya. Gila. Yes sir. Aku sangat bangga sekali dengan dirimu. Bangga. Just like your song. Itu yang nulis siapa jujur? Basisku. Ya? Kayak basis orang apa? Basis kabeh deh. Aku pengen gak dari basis ya. Basis orang. Tapi keren sih nomor live keren. Itu kayak miss banget aku sebagai cutting yang belum melakukan apa-apa. Ternyata
anak yang baru masuk ternyata sudah berkarya oke itu ya, meskipun hasil yang dihasilkan itu jauh dari perfect lah. Tapi masih jauh dari perfect tapi. alright sekali. Masuk batu loncatan lah nomor Batu live. loncatan. Terima kasih nomor live teman-teman. Terima kasih nomor live sudah melahirkan Arya yang sekarang. Ya, nomor That's live. cool. Masih jalan ya band ya? Enggak, udah paling cuma nongkrong tok, sekarang jadi Oke. band tongkrongan lah. Oke, seenggaknya masih catch up lah, masih ketemu Ya. lah ya orang-orangnya. Mereka lagi proyekan juga masing-masing di Mojokerto. Semangat buat John. Semangat buat John, Epan, Afi. dan Avi. John, Epan dan Avi semangat buat proyeknya masing-masing. Yes. Di sini ada berkarya sangat baik sekali. Sudah ada rooftop, ada Livo, dan dia juga sekarang tergabung dalam production house yaitu Dog House Room. Jangan lupa kalau kalian mau pada menghasilkan musik ya. mencurahkan ide kalian dalam bermusik dan pengen punya rilisan, Langsung ke Dog House Room. pantengin aja IG-nya, nanti ada di sini. Tak kata edit. Ini Arya oke banget. Ini aku seneng banget ketemu Arya, seneng banget udah kenal sama Arya, orangnya playful, membantu sekali, terus vibes-nya juga oke banget, ngomongnya kasar tapi oke lah. Skillnya gak kaleng-kaleng. So, mari kita tutup perjumpaan pada hari ini dengan kata-kata dari Arya. Kata-kata dari saya, malam ini adalah jangan lupa setelah ini kalian sholat taraweh, sahur, lalu besok puasa. Shout out to Arya from Livo and Rooftop and No More Left and Feels Like Yesterday. This is made by the band. Cheers.